Sekali lagi katakan Bapa mengasihimu. Mari kita buka di dalam Efesus 2 ayat 16. Demikian pula dengan Kolose 1 ayat yang ke-20. Mari saudara boleh simak sebuah ayat dari sabda Bapa ini begitu menarik. Kita buka dulu di Kolose pasal 1 ayat yang ke-20. Dapat katakan amin? 2, 3. Dan oleh dialah ia memperdamaikan baik yang ada di bumi sesudah ia, sekali lagi 1, 2, 3. Amin. Saya ingin tanya, Anda tahu kalau kata damai itu selalu diucapkan ketika ada dua belah pihak yang bertengkar. Kalau setuju dan saya katakan amin. Kalau ada dua belah pihak yang tidak saling setuju, maka di situ ada orang biasa bilang jalan damai. Lebih baik lu damai saja. Lebih baik lu damai saja. Lebih baik lu damai. Dan selalu ada pihak ketiga yang memperdamaikan. Betul? Ada juga kasus yang tidak pakai pihak ketiga, tapi ada satu pihak yang bermasalah itu atau pihak yang satu lagi itu yang apa? Yang berinisiatif untuk pergi dan meminta damai. Betul tidak? Coba lihat sebelah kiri kanan. Betul tahu? Saya ingin bawa kalian punya pemikiran dulu. Karena oleh dia, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Baik yang ada di bumi, berarti dengan yang ada di bumi, semua yang ada di bumi. Dia memperdamaikan dia pendiri semua yang ada di bumi. Termasuk Anda dan saya, setuju katakan amin. Maupun yang ada di sorga, yang ada di sorga ada siapa semua, dia perdamaikan semuanya. Oke. Maupun sesudah ia mengadakan pendamaian oleh apa? Darah salib Kristus. Oke. Sekali lagi saya bawa dulu, ini kita bawa kamu dalam pemikiran logika kamu. Ketika orang itu mau memperdamaikan atau mau berdamai berarti pernah ada sesuatu yang tidak ada satu kesalahan begitu. Ada sesuatu yang tidak dia sukai begitu. Sehingga harus ada jalan damai. Atau bahasa biasa bilang begini, bertengkar begitu. Beta simpan sesuatu dan lu, beta sonakan togorsan lu, biasa begitu. Tapi kalau ketemu hamba Tuhan bilang begini, harus mengampuni, harus berdamai, betul tidak? Sekali lagi, berarti ada dua pihak yang satu bermasalah, ini bermasalah. Misalnya begitu. Oke. Sudah bisa nangkap sampai sini? Sehingga harus ada pendamaian di situ. Ada berdamai di situ. Pertanyaan saya, apa hubungannya dengan kita Bapa? Dengan kamu dan saya. Sehingga dia harus berdamai dengan kamu dan saya. Ada yang bisa menjawab? Oke. Tidak usah panjang-panjang lebar. Pulang rumah ini minggu yang harus kamu renungkan. Siapa lu dan kenapa Bapak kamu dan saya ini mau betul-betul menginisiatif dirinya sendiri turun jadi manusia. Kemudian dia mati buat kamu dan saya memperdamaikan semuanya. Oke, tadi saya bilang ada dua belah pihak, Kak. Ada pihak yang pertama dan ada pihak yang kedua. Ini bukan kasus ada pihak ketiga yang datang sebagai di tengah-tengah, Kak. Saya tidak mau begitu. Tapi ini dia bilang ini, dia memperdamaikan dirinya sendiri dengan yang di bumi dan yang ada di sorga. Berarti dia sendiri yang turun. Setuju katakan amin. Dia yang menjadi manusia sama seperti Anda dan saya. Setuju katakan amin. Oke, setuju di situ. Perhatikan ini baik, Kak. Berarti ada something wrong, ada sesuatu yang keliru dan salah yang dibuat oleh ada satu. Wah, Kak Victor, nanti Kak Victor bilang Tuhan buat salah. Sedangkan ketemu Bapak tidak pernah buat, katakan tidak pernah buat salah.
Coba katakan sebelah kiri kananmu, dia tidak pernah berbuat salah. Dan itu ya dan amin. Amin. Oke. Saya bawa Anda punya pemikiran jauh ke belakang. Saya tanya sama teman-teman semua di sini. Dia tahu waktu dia menciptakan Adam, Adam pasti jatuh? Kenapa dia tetap menciptakan Adam? Karena cintanya melebihi kesalahan Adam. Amin. Karena dia pun cinta lebih besar daripada, ya cinta kepada Adam lebih besar daripada kesalahan Adam. Kalau begitu dia tidak akan melepaskan kutub dong kalau dia lebih cinta Adam. Coba jawab. Kalau dia lebih cinta Adam, kenapa dia lepaskan kutub? Kalau kamu berkata, kamu bilang dia cinta Adam, kenapa dia lepaskan kutub? Kan lepas saja pengampunan. Adam perbaiki ya, tapi kenapa dia lepaskan kutub? Ada yang bisa jawab? Pakai otak, berpikir Kak. Tidak boleh kamu jadi orang atau anak Tuhan atau orang Kristen yang hanya cuma mendengar semua yang sudah biasa kamu dengar. Kamu harus berpikir sesuatu yang tertulis ini baik Kak. Dan kamu harus merenungkan. Saya merenungkan itu berulang kali supaya kita ngerti Kak. Ada orang bilang gini, kenapa Tuhan sudah tahu bahwa Adam itu akan jatuh, tetapi kenapa Tuhan tetap menciptakan Adam? Jawabannya normal umumnya seperti itu Kak. Karena cinta Bapa jauh melebihi kesalahan Adam. Kalau cinta Bapa melebihi kesalahan Adam, Bapaknya bilang, Adam aku ampuni. Tapi bilang begini, terkutuklah Adam. Maka engkau akan mengusahakan tanah yang terkutuk dengan susah payah. Lu akan berkeringat darah baru lu menikmati hasil. Engkau perempuan, engkau terkutuk. Engkau akan birahi kepada suamimu. Dan engkau akan melahirkan dengan susah payah. Bahkan kematian itu akan ada di ujung perutmu. Gila. Sekarang saya tanya. Tanah, bumi dikutuk. Makanya dia bilang apa? Dia memperdamaikan dia pun diri dengan bumi yang dia kutuk Kak. Ntar saya kasih kamu. Bumi terkutuk. Terkutuk enggak bumi? Katanya dia cinta. Pakai otak tuh. Bisa tidak kamu selami penciptamu? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Itulah Bapamu. Tidak bisa dimengerti kalau dia tidak datang pada kamu untuk kamu mengerti. Tidak bisa. Kalau kamu berusaha dengan cara kamu tidak bisa. Bapa kita itu penuh dengan misteri. Ada amin? Ada amin? Ada amin. Saya bawa lebih dalam lagi. Tadi bilang dia punya cinta melebihi kesalahannya. Orang yang mencintainya lebih, biasanya apa? Coba saya tanya. Ketika seseorang yang dia percaya dan dia cintai melakukan sebuah kesalahan, melanggar semua hukum, melanggar semua janji, melanggar semua peraturan, apa? Apa reaksinya? Diam-diam saja? Diam-diam saja kakak, coba. Coba dulu, coba. Jangan buntu di sini. Bukain otak. Bilang Bapak tolong kami ini, bukain otak ini. Kenapa Bapak sudah tahu ini Adam jatuh ini, tapi Bapak tetap cipta Adam. Bapak pun cinta luar biasa, amin. Tidak ada yang salah, setuju katakan amin. Iya, dia pun cinta yang model apa? Dia rindu. Makanya saya selalu ngomong di sini. Kita pun Bapak tuh punya satu kerinduan dalam dia pun hati. Banyak orang tidak tahu isi hati Bapak. Isi hati Bapak tuh ada rindunya. Rindunya itu apa? Rindu dicintai, rindu dikasihi, rindu dimiliki, rindu disapa Kak. Jadi kalau dia waktu itu langsung bunuh kasih mati Adam, otomatis apa yang dia rindukan tidak menjadi nyata. Setuju katakan amin. Makanya dia mempertahankan Adam Kak, sekalipun ada kutuk yang dia lepaskan. Jadi ketika orang itu, kalau saya bawa kamu ke satu kehidupan sehari-hari manusia, ketika seorang itu Kak, mencintai orang itu melebihi batas, oke. Dan orang itu mengkhianati cintanya, apa tindakannya? Apa? Sama kira yang bisa tahu? Ambil tuh ditusuk. Bisa saja. Ada dua tindakan Kak. Menghancurkan orang yang dicintainya atau menghancurkan dirinya. Betul Koson? Oke. Nangkap dulu, bisa nangkap tidak? Saking cintanya ada dua tindakan Kak. Menghancurkan orangnya dan menghancurkan dirinya.
Pilihannya cuma itu dua. Saking marahnya, saking murkanya. Lu, kenapa lu pilih dia daripada saya? Kenapa bukan pilih saya? Kenapa lu pilih dia? Gubrak. Dia banting, dang. Kamu pernah lihat Musa marah? Sudah pernah dengar cerita Musa marah? Ketika Musa ada sementara menerima pewahyuan di Gunung Sinai, kemudian 2 loh batu itu ditulis dengan tangan Bapa sendiri. Begini, turun ini. Orang Israel lagi sembah sapi Kak. Tahu sembah sapi? Sekarang kan ada orang, kalau dulu tuh orang sampai kencing sapi juga mereka ambil, mandi. Saya nonton kemarin orang mandi di mana di Afrika sana, mandi kencing sapi Kak. Jadi sapi mau kencing gini, orang tak ada dompun di badan situ. Bilang itu untuk ilmu kesuburan. Gila. Tapi itu budaya Kak. Itu kepercayaan dan agama mereka. Anda bilang salah, orang bilang Anda percaya juga salah. Menurut orang di luar sana, Anda percaya dia salah. Anda mau lihat orang itu bilang salah. Sudah, hidupmu yang menentukan orang itu akan melihat yang benar itu seperti apa. Dari hidupmu, setuju katakan amin. Bukan dari kata ini salah itu benar, bukan Kak. Saya kembali lagi. Sudah sampai di mana nih Musa ini? Dia turun, gubrak. Dia lihat ini kurang ajar nih. Saya ada terima pewahyuan, mau memberitakan yang benar tentang dia yang kudus dan benar kepada kamu, memberikan kamu hukum dan ketetapan supaya kamu jangan bengkok kiri, bengkok kanan. Lu bisa sembah ini sapi. Iya kan? Bisa ngerti Kak? Apa yang terjadi? Apa yang dibuat oleh Musa? Musa bilang, stop. Santai ada. Dia angkat ini Alkitab, ini 10 perintah Bapak ini Kakak. Dia lempar Kakak, baka. Pecah semua keconde. Pecahkan. Yang ada di tabut perjanjian itu Kakak. Itu bukan asli lah yang ditulis dengan tangan Bapak. Itu Musa pahat. Kasih tahu, Musa yang pahat. 1, 2, 3, Musa yang pahat. Betul keconde? Lihat gitu ya. Jadi Anda lihat, saya ingin bawa kamu kepada kemarahan Bapak ke belakang. Waktu Bapak marah lihat Adam buat kesalahan, apakah Bapak bilang begini, Adam, ayo mikir. Tidak Kakak. Bapak turun dengan penuh kemurkaannya, turun. Sudah pernah dengar guntur? Itu nafas Bapak yang begini. Iya. Bapak pun nafas kan tidak ada yang tahu, tapi coba lihat guntur itu tidak tahu dari mana-mana tiba-tiba bunyi. Sudah pernah lihat orang ngorok? Ya toh? Ada orang yang ngoroknya itu bertubi-tubi. Oh bukan Bapak ngorok, maaf Bapak, bukan. Tapi itu kan nafas, seperti nafas. Seperti, tapi kamu jangan bilang, ini Kafik bilang ini nafas ini. Ya kau bernafas itu punyanya Bapak, kau setuju katakan amin. Jadi Anda bernafas saja itu punya Bapak kok. Saya lanjut. Bapak turun dengan penuh kemurkaan Kakak. Dengan penuh kemurkaan, marah. Turun ke bumi. Waktu dia turun ke bumi, bumi ayu-ayu sah. Sonde Kakak. Selalu kalau di dalam Alkitab tuh Bapak bicara dalam puting beliung Kak. Kalau kamu baca dalam Alkitab, saya paling suka cerita Alkitab kalau Bapak lagi bicara. Kalau Bapak lagi bicara tuh dalam api yang menyala-nyala. Kemudian dalam puting beliung. Angin puting beliung. Sekarang saya tanya, sudah pernah rasa seroja? Oke, paling gampang supaya kamu tuh bisa gampang melihat. Seroja itu punya kecepatan misalnya 200 km per jam kemarin misalnya. Tapi kalau dalam angin puting beliung yang Bapak punya lebih gila. Bisa sampai 1000, bisa sampai 2000 km per jam. Kedahsyatannya itu menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Jadi waktu dia turun menghancurkan tidak semua yang ada di bumi. Kakak hancur semua bumi Kak. Makanya bumi dulu itu Kakak utuh. Bumi dulu apa Kakak? Makanya para ilmuwan berkata, bumi itu utuh yang disebut dengan Pangea. Tidak ada timur dan barat ini terpisah Kak. Semuanya utuh. Setuju katakan amin. Siapa yang memisahkan? Setan. Setan tidak berkuasa atas bumi Kak. Penguasa atas bumi ini adalah Bapa yang kudus dan yang benar. Karena dia yang menciptakan. Setuju katakan amin. Tapi karena maut berhasil menggoda Hawa. Dan Hawa mengambil buah pohon kematian itu Kakak. Dan memberinya kepada Adam. Dan bodohnya Adam dan mengambilnya karena kasih dan cinta itu Kakak. Maka apa? Bumi diambil alih oleh setan. Itu singkat ceritanya. Kalau mau tahu lebih banyak ikut kelas saya. Singkat cerita Kak.
dia turun, gebrak, pecah semua. Makanya kamu lihat bumi punya sekarang gambar bumi itu berantakan tidak? Berantakan semua ke sana ke sini jadi pulau-pulau kecil dari pulau-pulau kecil. Yaitu amarah Bapa. Atau dulunya utuh, sekarangnya tidak. Orang bilang begini karena es meleleh. Kakak, es meleleh kalau tidak ada api yang turun dari langit, es tidak meleleh, Kak. Itu api mana yang kasih meleleh es yang begitu banyak di kutub sana? Kalau bukan apinya Bapak saya. Sehingga menutup daratan-daratan, Kak. Bapak kalau marah gunung meletus di mana-mana, Kakak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, gempa di mana-mana. Belum pernah rasa gempa toh? Kamu hanya rasa begini. Beda dengan kami di Flores sana. Begini. Ya, kami punya gempa tahun 92 itu. Saya masih kelas 4 SD, kalau kelas 5 SD. Begini. Kami perumah miring begini. Kami di atas bukit begini semua. Kami mau turun jatuh ke bawah semua. Bapak saya tolong kami semua. Karena begini. Jadi kami goyang-goyang begini. Dan itu selama 1 bulan, Kak. Bukan 1 hari. Jadi 1 bulan itu makanya kalau goyang sedikit saya trauma. Masih ada trauma. Paling itu tahun 92. Jadi kalau goyang sedikit di timur ini kita kayak rasa teringat kembali kita pun masa dulu. Kecil-kecil lari pontang panting. Kakak itu gempa memang. Air surut sampai 5-6 kilo, Kak. Kita bilang ini tsunami, ini kota Ende tenggelam ini. Tidak. Ternyata di Maumere yang tenggelam. Sudah pernah rasa yang begitu? Kita pernah rasa, kita lihat. Bagaimana dahsyatnya. Ketika Bapak marah itu dahsyat, Kak. Nah, singkat cerita. Oke, hancur ya. Amin. Semuanya hancur. Setelah bumi plak terkutuk, apa yang terjadi, Kak? Yang kedua. Bapak panggil Adam, Kak. Sini Adam. Kurang ajar. Siapa yang kasih tahu lu ini lu telanjang? Ha? Ini. Saya buat ini gara-gara ini. Terkutuklah kau ular. Pertama terkutuk bumi. Bumi, kau tidak akan lagi mengeluarkan yang baik. Maka sejak saat itu, Kakak, bumi dulu tuh begini, Kak. Saya cerita sesuai Alkitab. Tidak ada bumi tidak pernah mengeluarkan namanya onak dan duri. Makanya Adam itu dia jalan itu santai, Kak. Tidak ada duri-duri. Rumput yang ada tajam sedikit saya ada. Lembut semuanya. Jadi tanah itu tanah lembut, Kak. Bagus sekali. Sekarang lu pakai duri sedikit. Apalagi ada leleh anak. Sudah ada. Putri malu. Sudah ada, Kak. Pokoknya pohon-pohon duri itu sudah ada. Tapi sejak bumi itu dikutuk. Bumi mulai mengeluarkan semua duri, onak, Kak. Leleh anak, semua keluar, Kak. Putri malu keluar, semua. Itu sejak apa? Bumi dikutuk oleh Bapa. Berubah tidak? Berubah, Kakak. Sampai sini bisa nangkap? Oke. Bumi dipaksa menelan darah orang tidak bersalah. Padahal dulu tidak ada pembunuhan, Kak. Kain dan Habel, Kain bunuh Habel, bumi dipaksa telan. Air dipaksa telan, makanya ada orang yang mati di laut, ada orang mati di sungai. Bumi dipaksa menelan semua yang tidak baik, Kakak. Bumi kasihan sekali. Bumi ini hidup, Kak. Nanti satu waktu saya akan kasih contoh video bagaimana di beberapa negara di dunia ini, Kakak, buminya itu hidup, Kak, bernafas begini. Nanti saya kasih. Hidup ini bumi. Kalau dia tidak hidup, Kakak, Bapak tidak bilang begini, bumi keluarkan semua apa yang ada di dalam. Maka bumi mengeluarkan semua yang hidup dari dalam bumi. Makanya baca. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Baca. Lu jangan hanya dengar khotbah. Nanti orang omong begini, lu bilang ini sudah. Tidak bisa, baca. Setuju katakan amin. Supaya lu ngerti ini cikal bakal. Kenapa dia memperdamaikan dirinya dengan bumi. Dengan yang ada di sorga. Dengan semua ketong. Saya nangkap sampai sini. Oke. Bumi sudah ya. Dipaksa. Lihat, bumi dikutuk. Air, Kakak, dulu air itu memuliakan Bapa, Kak. Jadi kalau kamu dengar air sungai itu semua memuliakan Bapa. Burung berkicau memuliakan Bapa. Tapi lihat sekarang orang pakai burung untuk suanggi orang. Orang pakai batu untuk lempar orang, kau sakit penyakit tinggal hitung jam, hitung menit, hitung hari. Betul tidak? Batu dipakai untuk apa? Ritual, Kakak. Batu mesma ditaruh di situ, potong orang pun kepala, taruh di atas batu. Batu dipaksa untuk apa?
menelan darah orang tidak bersalah. Gila, batu, air, mantra dipaksa untuk menelan mantra. Air dipaksa, batu dipaksa, tanah dipaksa. Semuanya jadi hancur, semua tidak beraturan. Udara juga Kak Victor? Juga lah. Efesus pasal 6. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan apa? Penguasa di udara. Udara, di udara, bukan di tanah. Di udara, ngomong udara. Penguasa udara, penghulu setan, pemerintah di udara. Udara kosong deh. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jadi kalau lu bernafas, lu tidak bertobat sungguh-sungguh, lu setan yang masuk. Penguasa udara, penghulu setan, pemerintah di udara, betul tidak? Sekarang saya tanya Anda, ketika Bapa mengutuki bumi, 3 unsur di bumi itu tercemar semua. Air, darat, dan udara kakak, tercemar. Senangkan sampai sini? Oke. Sekarang manusia. Terkutuklah engkau manusia. Sekarang saya tanya kamu. Suruh laki-laki ini mengusahakan tanah yang sudah terkutuk untuk bisa mendapatkan sesuatu. Susah tidak? Susah kakak. Dulu Adam tidak susah payah kak. Adam tinggal lapar pergi ambil buah pohon kehidupan makan. Mau selingan-selingan ada jambu-jambu kak. Ada apel-apel. Ada yang lain-lain. Tapi tidak boleh makan itu buah pohon yang di tengah-tengah. Yang boleh. Yang lain-lain itu. Mau makan ikan tinggal ikan masuk wali. Adam tidak kerja kakak. Dia pun kerja itu apa Adam? Memberi nama semua tanaman. Memberi nama semua binatang yang di udara, di darat maupun di laut. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Itu kata Alkitab bukan kata saya. Makanya kalau kamu mau begitu itu karena kamu tidak pernah baca buta. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Makanya jangan nonton di Facebook, YouTube. Baca ini kitab suci supaya orang omong. Kamu jangan begini. Sebentar ada hamba Tuhan bilang gini, tidak begini. Kamu kok lain. Makanya kamu baca supaya kamu tidak terombang-ambingkan. Setuju katakan amin. Di sana nggak sampai sini ya. Lihat terus saya bawa kamu pemikiran pelan-pelan. Laki-laki disuruh untuk mengusahakan tanah. Tanah tadi sudah jadi apa kak? Terkutuk. Susah tidak dia mengusahakan ini? Tanah sudah menjadi tandus. Kayak dulu sudah ada batu karang kakak. Semua tanah lembut kakak. Bagus sekali. Sampai Alkitab bilang apa? Harimau makan rumput. Ketika dosa itu mulai menguasai, apa yang terjadi? Harimau makan kau. Daging. Iya toh? Sana kau sampai sini kak? Laki-laki pacul kebun. Tanam ini besok mati. Belum tentu hidup. Besok lagi dia pacul. Setengah mati. Batu karang dia gali lagi. Jadi susah Adam ini. Lihat kesusahan mulai muncul. Betul tidak? Kesengsaraan mulai muncul. Karena hasilnya belum tahu maksimal. Sedangkan dia harus kasih makan istri dan anak-anaknya. Setengah mati tidak? Setengah mati kakak. Oke lanjut. Perempuan. Mereka 2 suami istri. Bersetubuh permisi. Kemudian mereka mengandung. Melahirkan anak. Bapak bilang gini. Lu akan melahirkan anak. Tapi dengan sakit. Dan mau mati rasanya. Makanya orang kalau bersalin kakak. Itu antara hidup dan mati. Ini ibu-ibu dong nih. Makanya kalau anak melawan orang tua. Kita paling cekek. Lupa mama mengandung 9 bulan. Melahirkan antara hidup dan mati. Mau lu belah. Mau lu normal. Sama semua. Sakitnya sama. Sakit sama kakak. Biar katong normal. Sama. Belah. Sama. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Sakit yang sama. 1, 2, 3. Dan itu bisa membawa kepada kematian. Susah tidak? Susah. Sulit. Laki-laki dan perempuan mengalami kesusahan besar kakak. Sukar dan sulit. Penderitaan dari tahun ke tahun kakak. Bumi juga mengalami penderitaan yang luar biasa. Bumi ini nangis kak. Alam ini menangis. Makanya kalau orang tebang pohon, kencing di pohon. Alam menangis. Panas sekali Kupang. Lu pakai seng terus nah. Lu potong semua pohon-pohon. Ada yang datang di depan sini. Kafe potong ini. Saya ini ngerti ini alam nangis. Tidak ada potong di pohon-pohon. Nanti makan rumah. Makan sudah rumah-rumah ini. Mana ada pohon makan rumah. Itu.
Kadang orang tua bilang gini, anak ini potong-potong saja. Tidak Bapak, pangkas saja. Tidak sampai bawah-bawah. Bapak siapkan pohon pengganti. Karena saya ikut program pemerintah toh, potong, tebang, tanam baru. Kan begitu, kasih tahu sebelah kiri kanan. Lu potong satu, lu tanam dua, 1, 2, 3. Iya, supaya alam sayang kamu. Setuju, katakan amin. Iya dong, ini alam menangis. Aduh, alam susah ini. Manusia justru susah. Sampai sini bisa mengerti. Oke. Dapat tidak gambarannya? Ketika yang dicintai itu mengkhianati, apa yang diungkapkan oleh orang yang merasa dikhianati? Amarah, murkanya menyala-nyala. Sampai sini bisa ngerti? Lihat apa yang dikeluarkan oleh pencipta kita. Kutuk, Kak. Tak. Pertanyaan yang berikut. Apa yang terjadi setelah kutuk itu dilepaskan? Adam mati. Adam dah mati, Kak. Adam dibiarkan hidup 930 tahun. Untuk melihat dengan matanya, untuk merasakan seluruh akibat dari keputusannya dia, Kakak. Makanya Adam hidup selama 930 tahun dengan penyesalan. Mau mati rasanya tapi tidak diizinkan mati. Sampai lu lihat akibat dari semua yang lu lakukan. Bisa nangkap sampai sini? Orang bunuh-membunuh, orang hidup jauh dari Bapa. Kejadian pasal 6 berkata, hati manusia hanya melahirkan apa? Kejahatan demi kejahatan semata. Bayangkan saja. Bisa nangkap sampai sini, Kakak? Bisa nangkap? Oke, Adam hidup 930 selesai, Hawa juga selesai. Kutuk selesai ketika mereka itu mati. Kakak, tidak selesai, Kakak. Manusia hidup kacau balau terus. Kacau balau terus. Sampai pada puncak kejahatan manusia yang pertama. Yaitu air bah, Kakak. Bapak utus air bah. Lihat. Maka menyesallah Bapak. Buka dulu Kejadian pasal 6. Lihat ini manusia. Kemudian lihat, saya ingin jelaskan kamu supaya kamu ngerti. Kenapa ada perdamaian di situ. Ternyata cikal bakalnya dari awal. Bisa nangkap sampai sini sekarang, Kakak? Semua bisa nangkap sekarang? Berarti ketika Bapak tadi saya tanya, kenapa Bapak sudah tahu Adam itu akan jatuh tapi tetap menciptakan Adam? Karena rindunya Bapak. Karena dia rindu dicintai, dia rindu dikasihi, dia rindu dimiliki, dia rindu disapa. Amin. Tapi ternyata Adam lebih memilih siapa? Maka Bapak yang penuh dengan cinta kasih kepada Adam itu mengeluarkan kutuk. Bisa nangkap sampai sini? Adam bukan langsung mati ketika kutuk itu dilepaskan. Dibiarkan hidup selama 930 tahun. Setelah Adam mati, Kakak, kutuk itu berlalu bagi Adam? Tidak. Ternyata kutuk itu berlaku bagi setiap manusia yang terlahir ke bumi. Yang hidup dalam tubuh daging ini. Terkutuk. Maka ayat yang ke-6 nih kalau tidak salah ya. Oke, coba ayat yang ke-5. Kan jangan langsung. Maka menyesallah Tuhan. Apa yang dia buat? Apa yang membuat dia itu nyesal? Oke, 2, 3. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu semata-mata, itu membuat Bapak apa? Nah, inilah alasannya Bapak menyesal. Lihat, ketika dilihat Bapak bahwa kejahatan manusia, lihat, kenapa Bapak bisa menyesal ini manusia? Kamu harus lihat kronologis pertama ketika Bapak melepaskan kutuk. Sampai sini bisa ngerti? Kakak ini pelajaran loh, berat sebenarnya. Tapi saya ingin bagikan buat kamu supaya kamu jangan blow on. Supaya kamu jangan merayakan Paskahnya cuma, oh dia mati di kayu salib. Dia memperdamaikan dirinya dia dengan semua yang ada di bumi, semua yang ada di sorga. Dengan segala hal, Kakak, supaya kamu tahu. Alasannya apa? Lihat yang di bumi. Sebentar saya kasih alasan yang di Sion. Kenapa perdamaian di Sion? Apa yang ada masalah di Sion? Ada masalah di sorga? Pasti ada masalah, makanya ada perdamaian. Di bumi dulu. Jangan sampai di sana, nanti kamu yang tidak lihat di sana. Saya nangkap sampai sini. Lihat, kronologisnya sudah lihat tadi, amin. Maka Bapak bilang, aduh kok semakin jahat ya. Kok semakin amburadul ya. Kok semakin jauh daripadaku. Lihat, ketika dilihat Bapak bahwa kejahatan manusia besar di bumi, semakin jahat. Hatinya selalu membuahkan kejahatan. Soalnya ada kerinduan sedikit cari Bapak.
Jadi kamu tahu sekarang di sini lahirlah agama-agama yang disebut agama-agama yang kepercayaan kepada banyak Tuhan. Dewa ini, dewa ini, dewa ini, dewa ini, di sini. Disebut dengan polytheisme. Lebih dari satu. Kalau monoteisme itu hanya cuma satu. Di sini cikal bakal. Karena orang semua tidak ada yang cari Bapa. Semuanya cari dia punya apa yang dia percaya. Gunung lah, batu lah, pohon lah di sini. Terus ayat yang ke-6. 2, 3. Maka bahwa ia. Kenapa? Begini, lihat saya. Dia menyesal, tapi ada kata di bawah, memilukan di pung hati, menyusahkan sekali di hati. Kenapa? Di satu sisi, dia cinta ini manusia. Di satu sisi, dia tidak suka manusia punya kelakuan. Bisa ngerti tidak? Itu yang membuat itu sesak, memilukan hatinya. Saya nangkap sekarang. Di satu sisi dia cinta manusia, di satu sisi dia tidak suka karakter manusia. Kenapa dia memilukan hatinya? Dia mengerti itu akibat dari kutuk yang dia lepaskan. Akibatnya begitu. Manusia semakin jahat. Manusia semakin luar biasa jahatnya. Lihat, lu mau usahakan tanah susah. Kemudian ada orang yang berhasil di sana, apa yang dibuatnya? Dibunuhlah orang itu, dirampaslah tempat yang dimana dia usahakan. Makanya terjadi perampasan tanah, terjadi perampasan wilayah. Perampasan dengan cara apa? Perang. Kalau ada perang, ada pembunuhan, ada darah, ada perbudakan di situ kakak. Makanya terjadi terus kejahatan pembunuhan di mana-mana. Tanah, bumi dipaksa menelan darah orang tidak bersalah supaya kamu tahu sekarang. Jadi ini kejahatan terstruktur ini. Terus ini. Apa yang mau dibuat Bapak? Lihat. Terus ayat 7 coba Kak. Rencananya Bapak. Ini memilukan hatinya. Menyesal sekali. Aduh ini. Lihat kata. 2, 3. Berfirmanlah Bapa. Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dari baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah. Kau bisa bayangkan, maka dia bilang apa? Aku memperdamaikan dengan semua hal. Sampai binatang-binatang dia tidak suka. Kenapa? Binatang yang harusnya memuliakan Bapa dibuat apa? Babi ini. Jadi korban untuk setan. Makanya haram kosonde. Wih, babi paling enak kakak. Ya nah, silakan. Masing-masing orang tuh. Amin. Kestas sebelah kiri. Ada yang bilang gini, oh babi tidak halal. Ya kalau Alkitab bilang ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Yang bilang haram ini, yang bilang halal bilang Petrus melihat ada makanan yang berlimpah-limpah di depan dia. Semuanya apa yang masuk tidak menajiskan. Tapi yang keluar itu yang najis. Terserah. Pandangan orang masing-masing. Alkitab bilang apa, kita ikut lurus. Setuju katakan amin. Jadi kalau Anda bilang halal, makan sah. Kalau Anda bilang haram, berhenti makan. Kalau Anda itu mengobati hatimu, makan. Karena jantung babi itu sama seperti jantung manusia kak. Saya baru nonton kemarin. Dokter-dokter di Amerika Serikat belah babi pun jantung. Ambil kemudian kasih masuk di satu orang. Dia hidup 2 bulan pak. Kasih tahu, hanya jantung babi yang cocok dengan jantung manusia. Baru lo makan itu babi. Kasih tahu sebelah kiri kan. Betanya kasih tahu kak. Misalnya kasih sini ya. Oke, kita masuk ke sini dulu. Ini. Berarti kita pun Bapak ketika dia menyesal, dia mau apa? Waktu dia menyesal, lihat manusia mulai begitu, apa yang dia mau buat? Tanamkan di otak, apa yang dia mau buat? Hapuskan manusia. Nanti kamu bisa lihat, kenapa ada salib ini. Kalau di sini kakak penyesalannya melahirkan murkanya, penyesalannya melahirkan untuk dia membinasakan manusia. Beda sekali dengan salib kak. Nanti kita lihat. Pelan-pelan. Oke. Penyesalannya melahirkan apa? Keinginannya untuk membinasakan manusia. Tapi kan kamu lihat ada satu kata. Tapi itu membuat hatiku sesak. Kenapa?
Karena dia juga rindu manusia itu tetap apa? Tetap ada dengan dia Kak. Makanya dia selamatkan siapa Kakak? Yes. Dari semua orang yang ke setan, masih ada yang agak baik. Bukan Nuh baik-baik amat ya. Jangan langsung bilang Nuh itu dekat dengan Bapa. Belum tentu Kak. Karena lingkungan itu memang berat mempengaruhi Kak. Buktinya Nuh juga mabuk, depo anak juga sodomi depo anak, depo bapa. Kan Sem, Ham dan Yafet. Kan? Ham itu kan lihat papanya itu mabuk, kemudian telanjang, permisi, kemaluannya itu berdiri tegak. Bukan dia tutup dengan kain, tetapi dia menyodomi papanya. Itu sejarah Kak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Maka Nuh sadar mengutuki Ham. Sejak saat itu keturunan Ham menjadi keturunan yang memberontak terhadap bapa. Begitu Kakak, makanya antara histori dan teologia itu harus sejalan supaya histori menguatkan apa yang ada di teologia. Bisa nangkap sampai sini? Kasih tahu, makanya jangan tidak main. Lu hanya tahu teologia, sejarahnya blog on, orang bisa habisi kamu. Setuju katakan amin? Sampai sini bisa nangkap? Bisa nangkap tidak? Wih, sadis ini. Oke, sudah berlalu air bah. Nuh selamat. Bapak juga ajaib. Bapak juga ternyata rindu dan binatang-binatang juga. Nuh, lu pilih satu-satu pasangan. Mau yang halal, mau yang haram. Lihat Bapak omong. Betul tidak itu ayat? Yang halal dan haram, binatang-binatang yang halal, ambil satu-satu pasang. Yang haram juga ingat, haram. Berarti ada apa di situ? Babi. Pasang. Kalau sonde sonde makan ini hari. Kasih tahu sebelah kiri kan kau sonde makan tuh. Sonde ada babi Pak. Sonde ada nabas. Kalau waktu itu Nuh sonde selamatkan ini babi hutan 1 ekor, ini kakak 2 ekor. Mai dan jantan ini sonde makan. Bisa nangkap sampai sini. Oke. Singkat cerita Kak. Ada kehidupan yang baru. Dimulai dari Nuh dan keluarganya. Pikirnya dengan Nuh hidup, ada sebuah perubahan yang bisa membuat Bapak Pung hati itu sukacita. Belum apa-apa. Tadi saya sudah cerita di awal tadi itu sebentar. Bukan tutup ini baik tua pun kemaluan ada tegang begini. Bilang, makanya kata sejarah itu bilang apa? Dia menyodomi papanya. Artinya apa? Dia tidur dengan papanya. Makanya dari keturunan Ham itu Kak, itu lahir Sodom dan Gomora. Makanya belajar. Kan Kak Victor belajar sendiri biar keton dengar. Nggak bisa begitu. Nanti saya bikin kamu bilang, betul tidak bisa. Kamu juga harus belajar, setuju katakan amin. Belajar itu penting supaya ketika orang bicara kamu punya dasar. Ini Kakak diperkuat dengan sejarah Kak. Dari kejadian sampai Wahyu. Diperkuat dengan sejarah. Historinya itu ada semuanya. Semuanya. Termasuk kehilangan ini ada nama ini berubah ini kenapa. Semua ada sejarah, histori. Tidak serta-merta biasa Kak. Ada amin? Nanti satu waktu kita bahas itu. Tapi ini dulu ya, supaya kamu tahu. Berjalannya waktu terus. Penyesalan yang pertama menghasilkan Bapa membinasakan manusia dengan air bah, tapi masih selamatkan Nuh. Dengan harapan Bapa, Nuh bisa memberikan apa yang diinginkan oleh pencipta. Tapi lihat, belum apa-apa. Ham error. Artinya apa? Kutuk itu masih berlaku tidak? Engkau akan birahi kepada suamimu. Dan laki-laki itu akan berkuasa atas kamu. Artinya apa? Laki-laki lebih birahi dari perempuan. Perempuan bisa tahan Pak. Laki-laki agak. Perempuan menopause umur berapa Om Julius? 40-an dia sudah menopause. Laki-laki. Aki-aki. Masih iklan. Minum kopi. Kuat. Obat kuat ini. Kopi aki. Tahu aki? Bukan aki mobil, aki motor. Bukan. Ini umur 80. Umur 90. Masih strong. Jadi laki-laki itu sebenarnya setengah mati Kak. Jadi memang Alkitab bilang terkutuklah engkau perempuan, engkau akan birahi kepada suamimu. Dan suamimu akan berkuasa. Ya suami berkuasa atas istri dengan birahi itu. Jadi laki-laki lebih birahi, perempuan menahan. Makanya disebut penolong. Dia lebih kuat dari laki-laki. Setuju katakan amin? Amin hai perempuan.
Kasih tahu sebelah kiri kan, makanya pakai otak, bukan pakai hati kalau bercinta. Omong kuat, pakai otak, bukan pakai hati. 1, 2, 3. Jangan orang baru datang sedikit lu sudah, iya beta juga. Dan dia otak sonde main, lu pakai perasaan. Nanti kalau perasaan sudah dilukai, lu pergi di Liliba sana. Sudah Bapak. Atau lu mulai naik kapal pergi di Makassar sana, pergi di Jawa sudah, mau menghilangkan dia punya memori. Soalnya akan pernah lupa. Lu masih Facebook dan dia, WA dia punya status lu masih lihat. Otak ini tidak jalan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, pakai otak, makanya jangan pakai ini. 1, 2, 3. Kapan pakai ini? Nanti setelah sah. Katakan setelah sah. Setelah sah baru pakai hati. Suruh pakai otak lah. Makanya kalau orang sudah laki bini itu, istri bilang omong apa, laki bilang, oh. Iya toh? Istri bilang ini, iya. Suami bilang ini, iya begitu. Itu yang baru bagus kok tidak. Setuju katakan amin. Oke, berjalan waktu terus, saya kasih terus. Sampailah pada titik puncak, Kak. Kejahatan manusia kamu lihat dari zaman Nuh sampai zaman Yasa kita turun ke bumi, Kak. Dia jadi manusia di bumi Kak Yasa ini, ya hidup ini. Kamu lihat jaraknya itu sekian ribu tahun, Kak. Dari Nuh ya. Kemudian ada usaha Bapa untuk menyadarkan manusia supaya manusia sadar akan keberadaan Dia yang kudus dan yang benar. Dengan cara apa, Kakak? Lihat, Bapa membangkitkan para nabi, Kak. Amin. Bapa bangkitkan para utusannya, ada nabi-nabi. Sebelum nabi-nabi ada hakim-hakim, Kak. Ada hakim-hakim, ada nabi-nabi, semuanya. Untuk apa, Saudara? Supaya manusia itu sadar bahwa ada yang menjadikan ini semua. Supaya manusia sadar bahwa dia itu bukan berasal dari dunia ini, tapi berasal dari Dia yang kudus dan yang benar. Ada amin sampai sini, Kak? Itu inisiatif Bapa, bukan usaha manusia yang mencari Bapa. Manusia mencari Tuhan, Kakak, itu dengan caranya. Makanya pohon besar dia sembah, batu besar dia sembah, bulan bintang dia sembah, awan-awan juga dia sembah, Kakak. Langit juga dia sembah, Kakak. Matahari dia sembah. Kenapa? Adam mewarisi yang disebut dengan Dia itu maha besar. Maka yang mereka tangkap dari generasi ke generasi yang disebut dengan besar. Maka pohon yang besar, batu yang besar, iya, kayak orang sembahan di Gunung Kawi sana. Emangnya sembah di Gunung Kawi? Di bawah kayak Gunung Kawi ada pohon besar satu, Kak. Itu kalau don sembah-sembah song-song itu ada ribuan orang di bawah, Kak. Don tunggu apa? Dia tunggu satu kuncup bunganya. Itu kalau jatuh, siapa yang jatuh pas di bawah dia, rezeki. Pikir apa? Pergi di Gunung Kawi, bikin sungguh gunung. Oh, enggak. Ada pohon yang besar. Kemudian tunggu dia punya bunga satu atau buah satu jatuh. Tak. Nah itu jimat. Itu yang diyakini untuk apa? Sebagai penglaris. Kita sebelah kiri. Mau kok? Singkat cerita, Kakak. Saya bawa kamu ini pengajaran sebenarnya, pelajaran. Pelan-pelan. Ada orang ini seperti Ham. Semua rusak, Kak. Terus Bapak berusaha kasih bangkit Musa, Abraham, Elia, siapa lagi? Ayub, Yehezkiel, Yesaya, Amos, siapa lagi? Hah? Yeremia, siapa lagi? Nehemia, siapa lagi? Siapa? Elia sudah, Elisa lagi, siapa lagi? Pokoknya banyak sekali, betul tidak? Ada perempuan Deborah lah. Woi, ada Simpson lah. Kamu jangan lupa Simpson, Kakak. Ya. Sekalipun dia mulai begitu dan dia gagal dengan perempuan, tapi dia akhirnya menghabisi semua orang Filistin dalam satu acara yang besar. Ada amin? Ya, jadi Simpson itu harus kamu lihat. Gara-gara perempuan Simpson punya kekuatan hilang. Aduh, Simpson nih, Simpson. Ulang lagi kesalahan. Tapi lihat saya. Apakah ada satu manusia yang mengerti akan Bapa? Ini hukum yang lagi diberikan Bapa kepada Musa.
Lihat kelakuan orang Israel, bangsa yang dipilih oleh Bapa. Sembah sapi. Ketika Musa turun dan melemparkan ini kakak, yang menghasut Harun dan saudara-saudaranya yang lain kakak, itu kan lari ke atas, ke utara, yaitu India kakak. Saya tidak sebut namanya. Maka itulah cikal bakal ini. Jadi kita bisa kasih kamu dia punya urutan semua supaya kamu mengerti. Amin. Jadi nyembah sapi, tai sapi, jimat, kincing sapi adalah berkat. Di Indonesia juga ada banyak masih dipelihara. Di pedalaman-pedalaman Jawa masih banyak. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jahat tidak di mata Bapa. Tetap jahat toh, ada amin. Harapannya Bapa tolong itu bisa membuat hati Bapa bisa sukacita lain. Ternyata tidak kak. Ternyata manusia tetap hidup dalam kejahatannya. Terus kakak jahat. Diutus ini, dibangkitkan ini lagi, dibuat ini perkara. Segala macam hal dorang rasa. Sonde ada yang mengerti akan perasaan Bapa. Bisa nangkap sampai sini kakak? Tidak ada yang bisa mengerti dan tidak ada yang mau tahu dan peduli dengan Bapa. Sampai pada puncak kejahatan manusia. Lihat. Tadi puncak kejahatan manusia, Bapa menyesal, lahirnya apa? Air. Puncak kejahatan manusia yang kedua kakak, yaitu di zaman Romawi kuno. Satu ketika Bapak izin saya ke Eropa. Kemudian saya lihat ada satu proses penyiksaan di zaman Romawi kuno. Kakak, itu ada satu peti kayak begini kak. Peti kayak begini. Kemudian kita tanya, ini peti apa? Mereka bilang ini peti penyiksaan bayi. Penyiksaan apa? Bayi kak, bayi. Dikasih masuk dalam peti ini, diikat kaki tangan lehernya, kemudian ditarik kak, ataupun ditusuk, ditarik. Jadi semuanya tarik bersamaan. Kepalanya, kaki kiri, kaki kanan, tangan kiri, tangan kanan, ditarik semua sampai mati. Kemudian mereka penggal-penggal orang itu kakak mengerikan di zaman itu. Orang-orang yang kaya kakak, mereka punya satu tabiat yang paling menjelekan. Yaitu begini, salah contoh. Ini budak nih. Kemudian ada satu putri yang memang paling permisi, memang ke binatang. Karena apa? Kesukaannya dia adalah apa? Mendengar jeritan sakitnya orang. Semakin lu berteriak kesakitan, semakin dia puas. Jadi bagaimana caranya menyakiti ini budak? Dibelahlah perut kak. Dibelahlah perut ini, kemudian dia pun kaki ini kasih masuk dalam ini. Perut ini manusia ini kakak. Semakin dia berteriak, semakin dia puas. Semakin seperti dia kerasukan. Itu dulu kak, orang-orang zaman dulu. Ngeri. Jadi ini salib ini kakak memang sudah ada, sudah didesain kak. Bisa nangkap sampai sini kak? Jadi puncak kejahatan manusia itu begini Pak, sampai di sini. Makanya dia turun kak. Amin. Kalau dia tidak turun sampai di situ, manusia tidak akan selamat sampai di sana. Kenapa? Tabiat manusia akan lebih jahat. Makanya nanti yang ketiga kakak, yaitu di Gog dan Magog, itu tingkat kejahatan manusia yang ketiga yang terakhir. Jadi yang pertama di sana, yang kedua ada di sini, yang ketiga nanti kita pun masa di depan. Kasih tahu sebelah kiri kan, kau akan melihat kejahatan yang tidak pernah kau lihat sepanjang masa. Nanti di depan sana. Di masa kapan? Masa antikristus. Gitu. Nah di sini Bapak turun. Oke? Sekarang saya tanya kamu. Penyesalannya dia melahirkan air bah. Tapi waktu yang di sini penyesalannya dia lahir apa kak? Apa? Penyesalannya dia lahirnya apa kak? Salib kak. Beda enggak? Membinasakan manusia. Yang ini apa? Menyelamatkan manusia kakak. Katakan sebelah kiri kanan. Bapak rindu sama kamu.
Ada amin kakak. Bisa nangkap sampai sini. Makanya arti salib di sini kakak. Dia menyatakan dia punya penyesalannya. Penyesalan yang mana Kak Victor? Saya kasih ingat kamu yang pertama saya bilang. Dia tahu Adam akan jatuh. Tapi dia tetap menciptakan Adam. Adam pas jatuh dia lepas kutuk. Padahal dia cinta sekali sama Adam. Ada penyesalan di sini Kak. Beda dengan di sana Kak. Murkanya masih menyala. Masih dekat toh? Amin. Tapi ini kakak sudah berjauh hari kakak. Dia tahu manusia butuh dia. Setuju katakan amin. Itu yang disebut dengan kutuk itu sudah merajalela. Merasuki seluruh kehidupan aspek kehidupan manusia. Seluruh aspek kehidupan manusia itu penuh dengan kutuk kakak. Sehingga tidak melahirkan yang baik dan benar. Maka Bapak tahu hanya dia yang bisa memulihkan. Kenapa? Karena dia yang melepaskan kutuk. Karena kata Alkitab gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Siapa yang mengeluarkan kutuk dia yang bertanggung jawab. Bisa nangkap sampai di sini kakak? Sudah mengerti toh? Kenapa? Dia yang bisa kak. Tidak ada yang lain. Padahal sudah ada praktek-praktek di sini kak. Dia memberi contoh. Dia ambil seekor anak domba. Menyembelih anak domba itu. Menguliti kulit daripada anak domba itu. Dan memberikan kepada Adam dan Hawa sebagai jubah mereka. Kemudian itu peristiwa dijadikan Adam sebagai satu ungkapan penyesalan daripada Adam. Dengan cara apa? Mengorbankan anak domba. Dan sejak saat itu menjadi peristiwa yang penting sampai salib itu. Makanya dalam budaya, yaitu budaya korban kak. Yaitu korban penghapusan dosa. Ada amin? Dengan ambil, potong. Darahnya buat Bapak meredakan sedikit amarah Bapak. Tetapi kali ini kakak bukan lagi korban binatang. Tapi diri Bapak sendiri yang turun. Karena dia yang melepaskan itu kutuk kak. Dia yang membuat bumi ini menjadi rusak kan? Terpecah. Bumi tidak lagi melahirkan semua yang baik. Menjadi semua yang tidak baik. Kemudian manusia yang tinggal di atasnya dilepaskan kutuk. Laki-laki harus berusaha. Perempuan harus sakit bersalin. Segala macam hal. Itulah yang disebut dengan kesusahan dan penderitaan yang besar. Sejak saat itu. Terus meningkat kakak sampai di sini. Bapak bilang. Sudah cukup. Sudah cukup. Sakit hati ini. Pedih hati ini. Aku turun. Kan sesuai dengan kitab suci. Makanya kamu lihat ketika Petrus itu mengambil pedang dan mempotong itu seorang hamba dari seorang imam namanya Maltus kakak. Apa yang dikatakan oleh Yasa kita? Lu jangan menghalangi saya. Saya harus minum dari cawan ini. Supaya genaplah apa yang dikatakan kitab suci. Artinya apa? Sudah ada di nubuatan. Di mana? Yesaya 53 ayat yang ke-7, 8, 9 dan seterusnya. Semuanya sudah ada kak. Dia harus menggenapkannya. Terus di sini. Salib ditegakkan kakak. Jenteng. Disitulah arti salib yang sebenarnya. Penyesalan Bapa. Dia menyesal semua keputusan yang dia ambil kak. Dia menyesal semua. Gila ya Bapak kita. Mati. Trek. Bangkit. Efesus tadi, Kolose tadi kakak ulang. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu. Kata segala sesuatu semuanya kakak. Bisa nangkap kakak? Semuanya. Makanya dia bilang apa tadi? Dia mau membinasakan itu bukan hanya manusia. Sampai binatang-binatang kakak. Maka dia memperdamaikan semuanya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Berarti ada something di sorga yang dibuat. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah. Lewat apa? Salib kak. Waduh dahsyat banget. Kakak lihat. Dulu penyesalannya melahirkan apa kakak? Air. Tapi di sini penyesalannya apa kakak? Dinyatakan lewat salib kakak. Jadi salib itu punya arti. Bukan hanya sekedar pengampunan kak. Karena pengampunan lahir dari penyesalannya Bapa. Penyesalannya Bapa lahirnya air bah di sana kak. Ketidaksukaan dia kepada manusia dilepaskan air bah. Tapi di sini penyesalannya Bapa saya dan kamu.
melahirkan pengampunan. Makanya saya bilang sama kamu, hargai, hormati penciptamu. Makanya kamu lihat ketika dia menyesali dulu, habisi manusia. Tapi sekarang lihat, penyesalannya Bapa dibuktikan dengan cara apa? Emangnya kata, aku menyesal? Enggak, Kak. Di sana dia bilang aku menyesal. Tapi di sini tidak ada ungkapan yang dia keluarkan dari kata penyesalan. Tidak ada toh? Kan tidak ada orang yang tahu bilang salib itu adalah sebuah penyesalannya dia. Tapi di situ kan orang tahu dia menyesal, makanya ada air bah. Tapi di sini penyesalannya itu dia gambarkan dengan memberi tubuhnya dia untuk dicabik, Kak. Memberi tubuh dia merasakan penderitaan yang dirasakan manusia. Memberi tubuhnya dia merasakan kesusahan yang dirasakan manusia selama ini, Kakak. Diizinkanlah tubuh dia itu diremukan, dicambuk, disesah, dipukul, diludahi, ditendang. Kakak, tanpa suara, tanpa kata. Seperti seekor binatang, seekor anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Tidak ada suara. Tapi seharusnya kamu mengerti itu penyesalan Bapak saya. Tidak dengan ungkapan, Kakak. Tapi kalau dia yang kudus berani memberikan dia punya tubuh yang kudus untuk dijamah oleh orang-orang yang tidak benar. Karena Kakak, kamu harus mengerti dong. Seorang yang menyesali apa yang dia lakukan, kemudian dia memberi tubuhnya tanpa kata. Dia tidak perlu ngomong aku menyesal anak-anakku. Tapi kau lihat apa yang dia lakukan. Dia mau berani merangkak ke Golgota. Makanya hargai pencipta kamu. Setuju, katakan amin. Jangan hanya pelayanan-pelayanan biasa. Kamu harus tahu arti salib. Bukan hanya sekedar Paskah biasa, Kakak. Saya kalau setiap kali mau begini saya sedih sekali. Kenapa? Minggu ini minggu yang paling menyusahkan Bapak saya. Karena semakin dekat dia harus ke salib. Waktu kami masuk dalam perenungan itu begitu susah, sesak hati saya. Belajarlah mengerti betapa kamu berharga buat Bapak. Setuju, katakan amin. Dan kamu harus buat diri kamu melihat penciptamu. Dia tidak ada kata loh. Kata Yesaya, seperti seekor anak domba yang dibawa kepada pembantaian tanpa suara. Hanya mengikuti bodoh-bodoh. Potong lihat. Kakak, domba dan kambing beda, Kak. Kambing lu tarik untuk dibunuh. Domba, sonde. Karena beta pernah lihat orang potong domba dan kambing, Kak. Kambing baterai sama kayak apa kok. Tapi kalau domba, Kakak, di bawah tarik dia akan ikut. Dipotong pun dia diam 1000 bahasa. Makanya tidak ada ungkapan penyesalan di situ. Makanya orang tidak ngerti arti salib. Orang hanya tahu saya salib itu pengampunan. Dia mengampuni kita orang semua. Tapi kamu harus tahu. Kamu lihat sekarang saya menjelaskan secara singkat. Singkat buat kamu. Karena ada yang lebih dalam pastikan. Dari awal sampai kau mengerti sekarang di sini. Penyesalan yang dia ungkapkan di situ lahir air bah, Kakak. Tapi ini penyesalan yang tidak dia ungkapkan, Kak. Nah, ngerti kamu sekarang? Jadi kalau ada orang ateis yang bertanya sama saya, Tuhan itu jahat. Pernah? Iya. Tuhan, saya marah. Tuhan tidak adil. Dia sudah tahu Adam jatuh kenapa dia ciptakan. Sekarang saya ngerti, Kakak. Dia tidak jahat, Kak. Dia terlalu sayang sama kamu dan saya. Amin. Kakak di sini tanpa suara, Kak. Lu pukul, lu pukul sepuasnya lu. Kan orang lagi marah. Pukul. Su pernah nonton kan? Lu datang menyerahkan lu sendiri kepada orang yang dari kutuk yang lu lepaskan, mereka jadi susah dan sengsara. Seperti kamu lihat kan waktu di film The Passion of Christ, itu sama seperti orang-orang yang begitu rakus, begitu marah, begitu emosi, begitu membabi buta, sudah menunggu seolah-olah menunggu begitu lama, ini kesempatan, pas lu datang, ini sudah, ini lu yang ketong cari selama ini, pok, ini lu yang ketong cari, pok, gara-gara lu, pok, begitu. Kamu tidak rasa? Makanya merenung itu penting, Kak. Seperti seorang yang mendendam begitu lama dia pukul. Kakak itu pukul, kalau itu dia punya ketua so dia kasih bilang berhenti. Don't pukul terus, Kakak. Yang kalau itu film The Passion of Christ. Kalau hukum Yahudi, Kakak 40 kurang 1 kali pukulan. 40 pukulan, tapi supaya jangan salah.
mereka kurangi 1 kali supaya pas-pas. Tapi kalau hukum Romawi, mana ada 40 kurang 1 kali pukul sampai puas. Sekarang baru kita jadi hidup mulai ke santai-santai. Yang penting percaya, pasti masuk surga. Lo lihat nih penyesalannya dia yang tanpa suara, tanpa ungkapan seperti yang dikatakan Yesaya 53. Seperti seekor anak domba yang dibawa kepada pembantaian. Tidak bersuara sedikit pun juga. Tapi dia menyerahkan tubuh dia untuk disembelih. Lo lihat ungkapan penyesalan itu gila kak. Hargai dia. Sebentar lagi kamu masuk. Malam Kamis itu saya berdoa buat kamu. Bila perlu kamu ambil puasa. Kamu masuk dalam sebuah peristiwa iman bersama dengan Bapa. Supaya kamu masuk di hari Jumat. Kamu bisa merasakan bagaimana waktu itu begitu sulit buat Bapa. Tapi dia harus mengambil keputusan untuk pergi. Seperti siap untuk dibantai. Amin kakak. Setelah tubuhnya dicabik-cabik. Semua. Saya baca dalam dia punya artikel. 1 orang dewasa punya darah itu 3-4 liter. Ya begitu kakak Yulis ya. 3 liter lebih ya. Darah. Habis kak. Jadi darahnya Bapak kita tuh habis kak. Itu penyiksaan gila kan. Sampai darah habis nih kakak. Makanya untuk memastikan dia itu masih ada darah. Hidup atau mati masih ada darah kakak. Ditombak di lambung kak. Makanya yang keluar itu air campur darah kak. Air sedikit, darah sedikit, air lebih banyak. Kakak, sampai habis kakak. Supaya pengampunan itu terlahir. Makanya kalau kamu sudah habis CD dan diizinkan untuk angkat perjamuan. Jangan lu foto-foto itu anggur dan hosti. Kau ingat sedikit dia punya pengorbanan. Bukan lu hanya urus foto, dia punya tulisan dalam hosti itu. Kamu tidak tahu menghargai pencipta saya. Punya perjuangan, pengungkapan penyesalan tanpa suara, tanpa kata. Dia hanya memberi, dia punya tubuh buat kamu. Kau angkat itu perjamuan, kau tidak tahu hargai. Kau taruh di situ, kau buang di sana, taruh di depan tempat duduk, bikin santai-santai. Lu ngerti enggak? Sampai di tangan kamu begitu sukar dan sulit, dia menyerahkan dia sendiri. Begitu orang hanya bilang lambang. Tidak ada kata lambang dalam Alkitab. Alkitab bilang, kau harus mengakui itu tubuh dan darahnya. Di mana kak Victor? 1 Korintus pasal yang ketiga. Ayat yang ke-27, 1 Korintus 11 ayat yang ke-25, 26, 27, 28, 29, 30. Anda pulang dan baca dan renungkan. Jangan hanya cuma setiap hari kamu angkat perjamuan. Kemudian pendetamu mengangkat bilang gini, ini tubuh. Kemudian dipecahkan, habis itu makan, habis itu desit, selesai. Renungkanlah itu kak. Karena tidak segampang yang ketong pikir itu sampai di tangan Anda masing-masing. Ada perjuangan di sini kakak. Ada satu perasaan yang dia ungkapkan tanpa satu kata. Tapi dengan tubuh yang tercabik-cabik. Dengan tubuh yang dicambuk. Bahkan dia berkata sudah selesai di Golgota dengan satu keadaan yang tidak bisa apa-apa. Saya harus mau bilang sama kamu. Hargai dan hormati penciptamu. Setuju katakan amin. Katakan sebelah kiri kananmu. Ayo jadi orang Kristen bukan hanya sekedar seremonial Paskah. Tapi mengerti arti salib yang sebenarnya. Yaitu ungkapan penyesalan Bapa yang begitu dalam. Tanpa suara, tanpa kata. Tetapi melahirkan pengampunan buat kamu dan saya. Mari tundukkan kepala.